Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tuk Betul. Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mencerdaskan, mendengar, cerdas, dan paham. Tuk Wan Channel hari ini akan memberikan suatu pencerahan dan pemahaman kita, di mana tanggal 1 Juni dikatakan oleh pemerintah kita sekarang adalah Hari Pancasila. Ini tinggal berapa hari lagi? Hari Pancasila. Untuk itu perlu kita analisa dan kita pahami sejarah lahirnya Pancasila yang dikatakan tadi itu 1 Juni. Persoalannya yang harus kita hadapi, ini semua adalah keinginan politik. Kadang-kadang negara kita ini siapa yang berkuasa, dialah mewarnai kondisi politik bangsa kita. Nah, kita harus mengkaji. Dan kesempatan ini memang saya sengaja mengundang narasumber yang berkompeten untuk mengaji, untuk mengkaji terhadap lahirnya Pancasila 1 Juni, baik ditinjau dari segi yuridis, formalnya, maupun dari segi politis pelaksanaannya. Supaya kita sama-sama paham bagaimanapun Pancasila merupakan ideologi negara, dasar negara kita, falsafah negara kita yang harus kita pertahankan. Karena itulah nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan bangsa kita. Untuk itu, pada hari ini saya sengaja mengundang dua orang narasumber yang pakar. Yang pertama, saya undang Pak Dr. Husnu Abadi. Beliau adalah dosen Universitas Islam Riau, Hukum Tata Negara. Assalamualaikum Pak Husnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Duk Wan? Hidup terus. Alhamdulillah sehat Pak Husnu ya. Ya, Gimana? Ini sibuk terus ya. ya, Dosen, kalau dosen itu kan sibuk penelitian nih lah, kunjung ke sini, kunjung ke sana ya, ya, insya mengajar nih Allah. lah ya. Ya Pak Husnu Betul. ya. Ya, ya. Ah, Umur sama dengan kita ya, umur kita sama umurnya betul ya, di Fakultas ya. Hukum. Kuliah Tapi Hukum ya. semangat masih kuat ya. Umur sekarang Ya. sudah mencapai 74 ya. Sekarang ya 74. Nah, saya 74 juga, tapi jiwa 47 gitu. Ya, ya, ya. Baik Pak Husnu, terima kasih. Kemudian saya perkenalkan, ini tamu kita yang luar biasa. Teman saya, sahabat saya seperjuangan di Masumi ini Pak. Oh, Di Masumi, ya. perjuangan sama-sama membentuk Masumi untuk menjadi partai besar di Indonesia. Tapi rupanya belum ter terlaksana. Ya, tapi namun demikian cita tetap kita lanjutkan. Yaitu Pak TB Masa Jafar. Assalamualaikum Pak TB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya. jumpa, senior Iya Pak. Puan. Alhamdulillah. Pak Luar TB biasa ini kita. masih muda Pak TB ini Pak Jafar, Pak Husnu. Berapa umur Ya. sekarang Pak? Ya, 62. 62 ya. Oh, Ya. Masih sip. 10 tahun lah ya. Nah, mudah-mudahan sehat terus. Bapak di Aceh sekarang Pak TB? Enggak, saya tetap stay di Jakarta, Bogor. Oh, tetap Jakarta ya. Nah, Nah, ya. kemarin saja ke Aceh sebentar Pak ya. 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 Kabarnya Pak TB ini ada minat jadi calon gubernur kabarnya. Kalau kalau ada dukungan, kita kan nggak boleh GR. Tuh. Ya, yang Kalau penting ada Pak dukungan Husnu, kita jalan. Kalau nggak ada dukungan ya. ya Pak TB yang penting kan kita berkualitas menjadi gubernur. Cuma isi tas ada enggak itu salahnya. Ini Itu sekarang problemnya kualitas tuh. antara kualitas dengan isi tas ini Pak ATB yang menjadi Ah, problem nampak makanya saya dalam pemilihan pilkada ini. Baik Pak Husnu maupun Pak TB Masa yang saya hormati, saya awali pembicaraan saya kepada Pak Husnu Abadi, yang mungkin saya akan minta penjelasan beliau menyangkut masalah lahirnya Pancasila. Pak ya, Husnu,
kalau saya membaca sejarah tentang tanggal lahir Pancasila ini, nampak saya ini bermacam-macam versi ini. Karena eh, begitu Jepang kalah dan Indonesia diambang kemerdekaan oleh Jepang waktu itu sudah membentuk satu badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan, kata saya. Ya. Dan oleh pemerintah Jepang ini uh, diminta kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita ini untuk mengadakan satu pertemuan lah untuk merumuskan dasar-dasar negara kalau Indonesia merdeka. Nah, di BPUPKI itulah terjadi satu pergulatan. Ya, pergulatan terhadap kalau Indonesia merdeka apa dasar negaranya. Ya. Ada yang kelompok kekuatan Islam ingin negara Islam, nasionalis tetap ingin dasarnya nasionalis. Kedua pergulatan ini akhirnya dibentuk satu tim, ya. Di tim inilah nanti dirumuskan dasar negara kita itu. Dan ini dipersiapkan yang akan diserahkan kepada panitia persiapan kemerdekaan. Yang saya waktu itu mereka mengadakan sidang, mengadakan rapat untuk membicarakan dasar negara kita ini. Maka waktu itu orang yang pertama bicara tentang dasar negara kita kalau merdeka, yaitu Mr. Muhammad Yamin. Kepala saya. Nah, beliau mengemukakan bahwa kesempatan untuk menyampaikan pidato dalam sidang BPUKI dan ataupun di PPK itu mengatakan bahwa negara Indonesia ada 5 dasar yang akan ditetapkan. Pertama adalah kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Ya. Namun demikian terjadi perubahan. Nah, perubahan itu akibatnya apa? Terjadi suatu perubahan itu karena mungkin ada perdebatan waktu pembahasan itu, maka terjadilah perubahan dan Mr. Muhammad menetapkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa di atas. Kemudian begitu juga kebangsaan dan persatuan Indonesia, kemudian kemanusiaan, adil dan beradab, kemudian kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ini tidak jauh bedanya dengan dasar Pancasila sekarang. Jadi itu diucapkan oleh Mr. Muhammad Yamin adalah tanggal 29 Nasratan. Ya. Baru tanggal 1 Juni Presiden Soekarno menyampaikan pidato juga. Ya. Tetapi Soekarno waktu itu dasar Pancasila yang beliau sebut itu jauh beda. Ketuhanan yang Maha Satu di bawah sekali taruhnya dengan urutan-urutan berikutnya itu. Ya. Sedangkan dasar sekarang memperingati 1 Juni sekarang ini berdasarkan pidato Soekarno atau berdasarkan pendapat Mr. Muhammad Yamin. Apa dasar hukumnya bahwa 1 Juni itu dianggap sebagai hari lahir Pancasila? Kalau lahir Pancasila tidak sesuai dengan sila-sila yang ada sekarang maupun pada waktu kesepakatan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni. Ya. Kemudian terjadi perubahan tanggal 18 Agustus. Ya. Nah, di mana dasar hukum mengatakan 1 Juni itu adalah hari lahir Pancasila? Tolong Pak Wisnu ceritakan secara yuridis formalnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dokwan dan rekan Profesor TB Ja'far yang saya hormati ya. Nah, kali ini kita bicarakan masalah sejarah yang berkenaan dengan hari dasar-dasar negara kita yaitu Pancasila. Bahasanya Presiden Jokowi sebagai presiden yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memilih dan menetapkan bahwa hari lahirnya Pancasila 1 Juni dengan alasan bahasanya Soekarno mengemukakan pidatonya yang berisi substansinya adalah
sila-sila yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Nah, jadi dasarnya itu ya. Nah, itu adalah pilihan politik dari Presiden Jokowi tahun 2017 kalau tak salah, bahasanya menetapkan hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Sebelumnya bagaimana ya? Selama Orde Baru tidak ada sama sekali keputusan dari Presiden Soeharto berkenaan dengan 1 Juni itu. Walaupun pernah diperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila ya. Pada awal-awal sekitar 1968 atau 1609. Satu kali. Tapi kemudian yang dinomor satukan dalam hal keberadaan Pancasila itu adalah Hari Kesaktian Pancasila. Karena 1 Oktober dianggap Hari Kesaktian Pancasila berkenaan dengan penyelamatan Revolusi Indonesia akibat pemberontakan Partai Komunis Indonesia tanggal 30 September tahun 65. Nah, jadi ada historisnya. Tetapi pada masa tahun 45 sampai 59 ya, itu Bung Karno pun sebetulnya tidak memperhatikan tentang 1 Juni itu. Walaupun pernah pada tahun 1952 menurut catatan saya terbit sebuah brosur oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia yang judulnya Lahirnya Pancasila, yaitu memuat pidato Bung Karno tentang Pancasila pada 1 Juni tahun 45. Sedangkan setelah dekret Presiden 59 sampai dengan G30 PKI tahun 65, Soekarno justru tidak pernah menggembar-gemborkan Pancasila itu. Yang dia gembar-gemborkan adalah nasional agama komunis. Seolah-olah Nasakom, sebuah ideologi baru yang memarginalkan Pancasila itu sendiri. Nah, maka kalau kita baca riwayat kehidupan Soekarno, perjalanan Soekarno sejak 59 dekret Presiden sampai dengan kudeta PKI itu tak ada sama sekali yang mengembalikan ingatan kita kepada Pancasila. Justru Soekarno mengintrodusir sebuah ideologi baru yaitu Nasakom. Ya, bersama dengan Manifestek, Manifesto Politik yang merupakan pidato Bung Karno pada 17 Agustus yang kemudian dijadikan garis-garis besar haluan negara. Nah, dari situ sebetulnya kita melihat ya bahwa 1 Juni itu memang merupakan pilihan politik dari Presiden Jokowi yang kebetulan partai pemenang pemilihan umum adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang pada tren politiknya memang ingin mengembalikan kebesaran Soekarno. Nah, sekarang itu sedikit masalah riwayat 1 Juni dari masa lalu sampai masa sekarang. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, kalau menurut Nugroho Noto Susanto ya, yaitu Kepala Sejarah TNI AD, juga pernah Rektor Indonesia dan juga sejarawan. Dia menelaah kalau yang dimaksud dengan Pancasila itu Pancasila yang mana? Kalau Pancasila yang dipakai sekarang ini adalah itu yang digunakan, maka yang benar Pancasila itu diresmikan, disahkan pada 18 Agustus tahun 45. Sedangkan Pancasila yang 1 Juni memang ini merupakan gagasan dasar dari Soekarno. Walaupun sebelum Soekarno itu berpidato, ada banyak tokoh yang juga mengucapkan, menyampaikan gagasan-gagasan tentang dasar negara. Nah, kalau berkenaan dengan tadi disinggung oleh Tok Wan ya, Profesor Yamin ya, itu memang ada catatan tersendiri itu Tok Wan ya. Karena apa? Karena itu berdasarkan naskah
yang disusun oleh Yamin. Nah, Ya. naskah Yamin ini dipinjam dari naskah Pringgodigdo yang kemudian dinyatakan hilang. Sehingga Bung Hatta itu agak meragukan, ya, agak meragukan kebenaran bahwasanya Yamin berpidato panjang lebar berkenaan dengan itu. Dan kok seperti persis betul dengan Pancasila. Nah, ini catatan. Jadi berkenaan dengan sumber sejarah. Nah, saya tadi malam membaca lagi apa yang disampaikan tadi itu, buku Abe Kusuma yang berkenaan dengan pembicaraan-pembicaraan kita ini. Juga masih banyak naskah-naskah yang sebelumnya dinyatakan hilang itu akhirnya ditemukan satu demi satu, ya. Tapi belum bisa membenarkan seluruh pernyataan-pernyataan dari Muhammad Yamin berkenaan dengan gagasan dia, pidato dia sebelum Soekarno berbicara. Tetapi dia bicara memang di samping Yamin juga ada Supomo, ya. Supomo mengemukakan juga walaupun tidak berkenaan dengan sila-sila yang lengkap dari Pancasila. Demikian juga Ki Bagis Hadikusumo yang berkenaan dengan usulan dia Islam sebagai dasar negara. Nah, oleh karena pada 1 Juni itu Soekarno memang mengusulkan, ya, di mana sila yang pertama sekali yang dia bahas, yang sampaikan adalah masalah nasionalisme atau persatuan Indonesia, kemudian kemanusiaan, dan terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi maaf, saya ingin mengatakan bahwasanya urutan-urutan ini sebetulnya bukan usulan Soekarno untuk merumuskan Pancasila itu bahwa ketuhanan yang paling akhir. Nah, itulah nanti yang diperdebatkan oleh Habib Rizik, ya, menuduh Soekarno istilah ketuhanan yang Maha Esa kok diletakkan di pantat gitulah, ya, kira-kira, ya, di paling akhir. Padahal maksud Soekarno itu pertama yang dibicarakan itu ya memang kita merdeka ini sebagai satu bangsa, kebangsaan lebih dulu, persatuan Indonesia nantinya. Apa itu bangsa? Itu yang diterangkan dengan detail oleh Soekarno pada pidato 1 Juninya. Kemudian baru kemanusiaan, bahwa nasionalisme itu bukan right or my country, ya, tapi berjiwa kemanusiaan dan seterusnya. Dan terakhir ditutup bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang esa. Artinya menurut analisis saya tidak dimaksudkan urutan-urutan itu seperti itu oleh Soekarno. Maka nantinya, ya, tadi Pak Wan sudah sampaikan, tanggal 22 Juni dibentuk tim kecil oleh BPUPK yang ada 9 orang. Itulah dia rumusan Pancasila pertama. Ya, rumusan yang cukup komplit, di mana ketuhanan yang Maha Esa berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, perikemanusiaan, ketika persatuan, terakhir keadilan sosial bagi seluruh. Nah, itu persis sama dengan nanti pada 18 Agustus. Nah, itulah rumusan Pancasila pertama 22 Juni. Dan seterusnya legalitasnya setelah Jepang menyerah, kita merdeka 18 Agustus. Itulah diresmikan UUD 45, di mana sila-sila Pancasila ada pada alinea keempat dari pembukaan UUD 45. Nah, itulah yang kita kenal sekarang, di mana terjadi satu proses pergulatan singkat. Sila pertama dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan sila-sila lainnya begitu rupa. Nah, 18 Agustus inilah yang kemudian oleh MPR ditetapkan menjadi Hari Konstitusi Indonesia, ya, Hari Konstitusi Indonesia. Jadi 18 Agustus. Nah, Pancasilanya tidak sebutkan karena pada waktu itu inklusif, ya, pembukaan UUD 45 termasuk juga di dalamnya Pancasila. Jadi itulah segi yuridisnya. Nah, nanti interpretasi bagaimana atas keputusan Presiden yang berkenaan dengan 1 Juni ini. Nah, itu beberapa penafsiran nanti akan saya sampaikan kemudian. Begitu, teman. Baik, Pak. Sedikit Pak Usnu.
Memang benar Pak, penetapan 1 Juni Hari Pancasila itu dari semenjak zaman Soekarno, zaman Soeharto itu tidak ada kita dengar ya. Nah, Ya, setelah reformasi itu diperjuangkan, saya tahu persis itu karena waktu itu saya juga anggota DPRD, anggota DPR RI ya dalam membahas 1 Juni itu apakah benar Hari Pancasila. Waktu itu praksi P3, saya masuk pembicara waktu kita seminar di praksi, saya ya, mengatakan tidak bisa dikatakan Juni itu. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa dalam perumusan dasar negara kita pada rapat PUPKI maupun dalam PKI, dalam PPKI bilang itu memang bermacam-macam versi memberikan suatu penilaian dasar negara kita. Kita ini kan saya bilang akan ada dua kekuatan negara kita ini, yaitu Islam dan nasionalis. Dua inilah pergulatan terjadinya untuk menentukan dasar negara kita, saya bilang kan. Kemudian ya, diambillah kompromi. Hasil kompromi itulah pada tanggal 22 Juni itu. Supaya umat Islam jangan merasa diapakan ya. Soekarno juga ikut membantu juga ya. Supaya umat Islam tetap terjamin apa yang diinginkan oleh Kiai Bagus, kemudian oleh Abdullah Muzakir, salah saya itu, bahwa mereka ingin negara Islam, maka diambil jalan tengahnya dengan susunan ketuhanan Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya. Itu jalan kompromi sebetulnya Piagam Jakarta itu, betul Pak. Nah ya, lalu tanggal 18 kata Pak Usnu tadi itu terjadi perubahan karena ada unsur luar yang masuk. Ini sampai hari ya, ini belum tahu siapa sebetulnya utusan yang dari timur itu yang tidak suka dengan syariat Islam itu. Pak Kai ya, ya, Bagus lah waktu itu memberi menyetujui lah dicoretnya 7 kata itu. Tapi dengan arti ya, kata dicoret 7 kata itu ketuhanan yang Maha Esa itulah tauhid. Tetapi ini tidak pernah diungkapkan itu. Kayak bagus berusaha menerima kena bujukan daripada Pak Kasman kan diminta oleh Pak Atta waktu itu. Nah lalu dengan dicoret itu jadilah ketuhanan yang Maha Esa yang sekarang ini. Sebetulnya bagi umat Islam, terutama pakai bagus, ketua Maha Esa itu kita ingin kalah tauhid, ya, kembali balik kepada nilai Islam itu. Nah, ya, lalu inilah yang menjadi masalah sekarang di zaman reformasi terjadilah keinginan mengembalikan balik apa yang disemangatkan oleh Bung Karno kata Bapak tadi, jiwa nasionalisme tadi itu. ya, Maka ya, dijadikanlah dasar tadi Juni itu. Dah, saya ini ada kepentingan politik. Dan saya ya, tahu betul tidak semua fraksi menerima, tapi karena ini adalah mayoritas dipegang oleh Partai Demokrasi dan Ibu Mega sebagai anak Bung Karno, bagaimana tentu dia ingin mengembalikan semangat ayah beliau gitu Pak. ya, Ditambah dengan kekuasaan dipegang oleh Jokowi, didukung oleh fraksi PDI, itu yang terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dua ini, dua ini antara Soekarno dengan pendapat yang lain tadi, mesti Muhammad Yamin dan seumpama sebagainya ini kan secara ilmiah kan harus didudukkan benar Pak. Sebab ini sejarah jangan terulang lagi. Jadi ya, bagaimana di kalangan akademisi ini harus punya dasar hukum yang kuat sehingga betul-betul Pancasila ini jadikan kekuatan hukum yang jelas. Lahirnya itu adalah tanggal 22 Juni. ya, Ini kan tidak pernah diungkap, sehingga hilang. Karena bagaimanapun dekret Presiden 5 Juli itu sudah menyatakan bahwa dekret 5 Juli kembali berlangsung itu menjiwai daripada Piagam Jakarta. ya, Nah, ini ya, kan tidak pernah diungkap. Jadi umat Islam itu terus terang saja sering dipinggirkan dalam pemikiran-pemikiran politik seperti ini. Harus ya, luruskan sejarah Pak. Jadi bukan berarti kita tidak mengakui jasa Soekarno, kita akui bahwa beliau inspiratif dan cukup mempunyai komitmen kepada bangsa, tapi menetapkan 1 Juni ini bukan beliau, ya. tapi adalah kekuasaan yang ada sekarang gitu. Apakah Betul, ini bisa ya. jamin nanti kekuasaan yang akan datang kalau yang lain berkuasa nanti gitu? Jadi Jadi harus ada satu kekuatan hukum yang betul-betul formal Pak Usnu. Gimana pandangan Pak Usnu? ya, jadi begini ya. Hmm. Bagaimana kita memaknai 1 Juni yang sudah ditetapkan oleh Presiden? Ya, Nah, ini jadi kalau kawan-kawan yang semacam Refli Harun ya, ya. termasuk tadi dikutip Yusril Iza Mahendra, itu Hmm. memang secara legal Pancasila yang dirumuskan disahkan itu ya 18 Agustus 45.
bukan Pancasila yang digagaskan mutlak oleh Bung Karno. Apalagi gagasan Pancasila Bung Karno 1 Juni itu termasuk juga memperkenalkan Trisila dan Ekasila. Jangan lupa itu. Pancasila kalau terlalu panjang, silakan saya tawarkan Trisila. Kalau terlalu panjang juga, Ekasila. Jadi itu satu paket pemikiran Bung Karno tentang dasar negara. Itu ditolak itu. Oleh karena itu, yang diterima yang Pancasila, yang Trisila maupun Ekasila ditolak. Demikian juga pemikiran Bung Karno berkenaan dengan bentuk negara, kerajaan dan republik. Bung Karno hanya mengatakan kita tidak bisa memilih kerajaan. Karena kalau kerajaan penguasanya itu turun-temurun. Nah, ini juga kekeliruan teori. Karena dalam model kerajaan, itu yang turun-temurun adalah kepala negara, bukan penguasa. Kepala pemerintahnya kalau dia bersistem parlementer, maka yang memerintah adalah Perdana Menteri. Nah, disinilah kesalahan teori dari Bung Karno ya. Nah, menurut saya itu juga perlu ditelaah dan diluruskan bahwa Bung Karno pernah mengembangkan teori yang tidak tepat. Nah, sekarang oleh karena itu interpretasinya bagaimana? Kalau saya mengikuti misalnya pendapat Mahfud ya, Mahfud waktu itu dia menjadi menteri, dia mengumumkan begini, ya kita 1 Juni itu dianggap mewakili proses diskursus, proses diskusi tentang dasar negara. Awal mulainya diskusi dasar negara. Jadi, dan itu 1 Juni, bukan 1 Juni aja, sebelumnya pun. Yamin, Supomo kan juga berdiskusi. Nah, 1 Juni dianggap mewakili masa BPUPKI. Nah, 1 Juni sebagai awal. Dan gongnya antara lain 18 Agustus. Nah, begitu. Nah, 22 Juni ini dianggap sebagai proses perumusan pertama secara resmi. Nah, itu dia. 22 Juni. Dan kemudian disahkan. Karena yang mengesahkan yang legal adalah PPKI. Nah, maka PPKI lah yang mengesahkan dasar negara Pancasila itu. Oleh karena itu, peringatan 1 Juni itu kita interpretasikan demikian rupa. Bukan 1 Juni itu segala-galanya. Rumusannya di situ, segalanya di situ, bukan. Jadi kita interpretasikan baru supaya bagi semua hal bisa masuk, begitulah kira-kira. Ini interpretasi yang sedikit kompromis ya. Tapi bagi kawan-kawan macam Refli Harun dan sebagainya, tak mau dia 18 Agustus itulah hari lahirnya. Sebagaimana Nugroho Noto Susanto membuat argumentasi akademik tentang 18 Agustus. Begitu, Wan. Oke, Pak Usdu, luar biasa ini ya. Walaupun memang soal tanggal lahir Pancasila ini masih dalam apa ya, tanya-tanya ya, masih belum dapat final kita katakan itu sah belum ya, karena itu ada kepentingan politik. Itu kita wajar-wajar saja itu. Baik, cuma sekarang saya beralih kepada Pak TB Masa ya. Oke Pak TB, kita maklum bahwa bagaimanapun Pancasila merupakan dasar negara kita, secara formal resmi sudah diakui bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Disitulah dasar ideologi negara kita, dasar hukum dan segala pedoman hidup kita terhadap berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kita lihat dari nilai-nilai Pancasila, mulai dari ketuhanan sampai keadilan sosial, itu kan mencerminkan ya kehidupan bangsa kita ini. Dalam kehidupan bangsa kita mencerminkan itu, baik dari segi proses politik maupun proses hukum maupun proses kebijakan. Nah, namun demikian sekarang ini kalau kita perhatikan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita sepakat tadi itu, apakah bisa diwujudkan dalam kenyataan sekarang nih Pak? Karena terus terang saja banyak kebijakan-kebijakan, terutama dari segi perundang-undangan dan peraturan, banyak hal-hal itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kita terlepas persoalan yang saya katakan tadi soal lahir Pancasila, tapi sudah ada kesepakatan Pancasila yang kita terima sekarang, okelah tanggal 18 Agustus itu. Dan itu sudah terbukti keampun Pancasila itu berapa kali akan dirorong oleh
komunis kan untuk merubah dasar negara kita, tapi tetap utuh itu. Karena dasar ketuhanan Yang Maha Esa itulah merupakan fundamental daripada kehidupan dasar bangsa kita. Tapi kenyataan sekarang mengapa ini Pak TB Rashad, dalam kenyataan kehidupan bangsa kita secara politis, apakah berjalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa kita pada hari ini? Silakan Pak TB. Baik, terima kasih Tuan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Prof. Husnu saya kira sangat detail ya, dalam perspektif hukum. Kalau saya mengambil jalan pintas, saya coba dan saya kira setuju juga dengan Pak Mahfud, kita harus bedakan ada dua. Satu, proses pembentukan nation state ini itu diawali oleh gagasan. Hampir semua negara yang ingin membangun negara bangsa itu diawali dengan gagasan. Nation state ini adalah negara baru, ya. Jadi walaupun sebelumnya kita mengenal kesultanan, kerajaan, karena kita melawan kolonial, maka kita perlu adanya satu kekuatan yang bisa ya menolak kolonialisme kalau negara-negara kesultanan, kerajaan itu bersatu. Bersatu itu disebut nation state. Atau dalam teori pembangunan politik apa yang dinamakan dengan political unification. Itu hampir semua negara modern itu mengalami itu. Nah, jadi pertama itu memang harus memulai dengan gagasan. Kalau secara akademik, ya saya kira saya setuju dengan Nugroho Susanto, itu sesuatu yang wajar. Ketika masing-masing tokoh, baik Bung Karno maupun Yamin, bahkan Supomo itu melihat dalam perspektif berbeda. Karena yang dihadapi situasi politik ketika itu, pasti meletakkan kebangsaan itu yang nomor satu. Itu sudah pasti, karena tantangannya dihadapi, dan seterusnya. Nah, juga dipengaruhi oleh cara pandang yang subjektif, ya, apakah latar belakang budaya daripada masing-masing maupun pengetahuan yang diserap melalui bacaan, ya, dan nilai-nilai yang diyakini, gitu. Nah, itu sangat sangat wajar, ya, dan kita sebenarnya tidak perlu membuang energi untuk mendiskusikan itu. Nah, kita anggap ini adalah proses intelektual, artinya para tokoh itu sehat. Perlu mempertentangkan, tetapi yang kita perlu kaji itu mengapa pandangan mereka itu seperti itu. Nah, itu kan banyak perspektifnya gitu untuk memberikan penjelasan, dan penjelasan itu tidak harga mati, bisa dibantah, ya. Nanti 10, 20, 100 tahun ini bisa dibantah, itu sesuatu yang wajar. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang namanya proses politik. Ya. Nah, proses politik itulah ya, tadi sudah dikatakan oleh Pak Husnu, yaitu pada tanggal 22 Juni. Karena itu sudah ada satu kesepakatan dari gagasan turun menjadi rumusan konsensus politik. Ya, dalam teori politik apa yang dinamakan dengan political consensus. Itu 22 Juni. Ya, itu formal itu, ya, formal secara legal maupun secara politik itu merupakan satu agreement, ya, satu konsensus. Nah, itulah sebenarnya modal politik bangsa ini untuk sampai kepada proklamasi, ya, 17-18 Agustus. Jadi itu harus dilihat satu kesatuan, ya. Jadi termasuk juga penghapusan 7 kata kewajiban menjalankan syariat Islam, itu juga harus dilihat pada proses nation state, ya. Artinya ada kerelaan bagi umat Islam untuk mengalah istilahnya. Kalau menurut Kiai Asad yang katakan
ini adalah Alam Syah waktu itu mengatakan ini adalah hadiah umat Islam, gitu ya. Alam Syah ingin menunjukkan bahwa kontribusi umat Islam ini tidak hanya pada perlawanan fisik, tapi bagaimana nation state negara modern ini dibangun, luar biasa kontribusi umat Islam. Dan sendiri Bung Karno tadi benar tidak pernah memasakkan. Dan bahkan Bung Karno waktu perdebatan gagalnya Dewan Konstituante itu kan Bung Karno kan janji poin ini mau kita mau proklamasi, nanti kalau tidak puas nanti bisa diperdebatkan di Dewan Konstituante. Nah, karena situasi politik waktu itu tidak mencapai suatu kesepakatan, ada yang menilai bukan tidak ada kesepakatan, tetapi memang ada rekayasa politik untuk membuat macet. Karena kalau hitung-hitungan sebenarnya umat Islam itu menang, ya, bahwa 7 kata itu akan menang gitu. Tapi karena situasi itu dibuat sedemikian rupa, deadlock. Nah, Bung Karno menjustifikasi bahwa tidak ada kesepakatan. Gitu. Tapi jangan lupa sekali lagi, Bung Karno ketika kembali kepada 1945, ya, dia sebutkan sila pertama itu dijoy oleh Piagam Jakarta. Itu yang tidak tertulis. Dan menurut saya di sini ada ketidakjujuran, ya. Nah, tentu saja kan ada kewajiban negara, ya, kalau ini dia sejarah yang benar supaya masa depan Republik ini itu tidak terjadi konflik benturan ideologi yang sebenarnya tidak perlu. Nah, menurut saya ada ketidakjujuran sejarah, termasuk tidak jujuran sejarah pada daerah-daerah, ya, mulai dari Aceh sampai Maroke itu banyak Jakarta itu tidak jujur, ya, pada sejarah. Nah, padahal kita ingin membangun nation state, gitu. Uh, Sikap kenegarawanan inilah yang sebenarnya problem ini akan runtuh. Itu tuh yang saya ingin melihat dari perspektif. Nah, kenapa? Kita bisa buktikan pada akhirnya Pancasila entahkah sebagai ideologi dan apa, lama-lama dia bergeser hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pancasila itu tidak juga ya diimplementasikan secara konsisten, secara konsekuen. Walaupun di Orde Baru itu kata-kata yang berulang-ulang, tapi pada kenyataannya Pancasila itu tidak pernah, ya, ada rejim-rejim yang pernah berkuasa itu diimplementasikan secara konsisten. Jadi lebih banyak pada legitimasi kekuasaan sebagai alat kekuasaan untuk menghadapi serangan-serangan atau ingin menaklukkan kekuatan-kekuatan yang dianggap berbahaya. Ya, kalau saya berbahaya itu tanda tanda kutip, gitu kan? Itu kita bisa perdebatkan gitu. Nah, lalu apa kaitannya dengan 1 Juni? Ya, 1 Juni ini juga mengulangi. Kalau dulu zaman Orde Baru adalah ajas tunggal, dan itu kan offset, ya. Kalau kalau menurut saya sesuatu yang tidak perlu kemudian diada-adakan, gitu kan. Padahal kan udah clear. 18 Agustus itu adalah satu kristalisasi yang luar biasa. Jadi jangan ditambah-tambah. Jadi kalau mau objektif, ya pemikiran yang berkembang itu dianggap aja itu adalah hasanah intelektual, dan kita akui, semua kita akui, tetapi konsensus politik itu ya 18 Agustus itu, termasuk itu tadi ya penghapusan 7 kata itu. Tapi kan Bung Karno mempertegas lagi, walaupun sudah dihapus, semangatnya itu semangat piagam loh, jangan lupa gitu loh. Jadi itu secara teks dia hilang, tetapi secara substansi, secara value, ya itu juga akan menjadi nilai politik yang tidak bisa dipisahkan. Nah, tadi pertanyaan Pak Wan benar, ya, mengkritisi bagaimana Pancasila ini, apakah sudah diterapkan. Itu menurut saya dengan mohon maaf ya, sampai sekarang rejim itu tidak punya satu komitmen, ya, political will, goodwill yang kuat sekali, dengan penuh kesadaran. Sekali lagi, kalau ingin membangun negara bangsa, yang diperlukan itu adalah bagaimana kesepakatan 18 Agustus itu harus diimplementasikan, baik dalam konteks nilai-nilai, value, itu harus diturunkan pada setiap aturan perundang-undangan,
pada sampai ya ke perda, sampai ke kanun segala macam, itu harus turun dia. Ya, kalau masih menjauhi PKM Jakarta, nggak boleh ada judi dong, tidak ada boleh pelacuran dong. Itu kan komitmen. Ya, artinya kalau umat Islam bisa menghapus itu, tentu yang non Muslim juga harus memaklumi bahwa judi, perzinahan segala macam itu tidak boleh, apalagi korupsi. Nah, apakah nilai-nilai itu sudah diimplementasikan? Itu satu. Yang lain apalagi setiap kebijakan apakah juga mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan rakyat, kepentingan umat apapun, ya. Apakah itu dipertimbangkan? Kemudian apalagi kekhasan, kearifan lokal, ya. Ya kalau orang Melayu ya harus diakui lah kemelayuannya, diperkuat nilai-nilai Melayu itu adalah bagian daripada nilai nation state. Jadi negara ini ada, negara nation state itu karena keragamannya. Nah itu yang selalu saya kritik, kita belum memberikan pemaknaan pada keragaman tentang pluralisme. Apa itu pluralisme? Sekarang yang banyak itu adalah pada keseragaman. Kalau hanya yang dikembangkan itulah keseragaman, sebenarnya kita udah gagal. Karena negara ini adalah sangat macam, justru yang harus diperkaya adalah konsep keragaman. Karena keragaman itu lalu bangsa ini bersatu. Yang dibalik, kalau dipaksa persatuan mengabaikan atau tidak mau keragaman, maka negaranya akan hancur. Tidak bisa tidak sejarah Melayu, sejarah Aceh, sejarah Sultan-Sultan itu harus diakui. Saya setuju tadi pada Pak Usnu tadi tentang apa namanya Bung Karno itu salah teorinya. Saya setuju sekali. Kemarin waktu 2 minggu yang lalu pertemuan dengan tokoh-tokoh, saya katakan kalau kita mau fair, ya kita anggap bahwa ini adalah satu nation state, negara baru, maka kemelayuan itu harus menjadi nilai utama. Mengapa? Karena itu adalah bahasa Melayu itu adalah bahasa persatuan, bahasa Melayu adalah bahasa modern, ya saya mengutip pendapat Profesor Tabiat Syabana, maka sebenarnya nilai-nilai kemelayuan ini, konsep Melayu ini harus dikembangkan. Kalau kita tarik kemelayuan, ya, dan tanda konsep besarnya itu, maka dari Aceh sampai ke Papua itu tersambungkan. Mengapa? Karena kalau kita lihat pengaruh Melayu ini itu skalanya sudah pada kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Melayu di ASEAN itu 500 juta, mungkin 40 tahun yang akan datang udah 1 miliar ya menggunakan bahasa Melayu. Kalau menurut Pak Tabiat Sebana, bahasa Melayu itu adalah tidak hanya bahasa pemersatu, tetapi bahasa Melayu itu adalah bahasa kebudayaan, menyatukan wilayah bangsa, ya, bangsa Melayu, ASEAN itu kan bangsa Melayu. Ya, sebagian juga mengatakan ya Aceh itu memang ada ciri-cirinya tersendiri, tapi juga dia masuk pada kategori Melayu. Ya. Nah, jadi lebih mendekatkan. Tapi kalau misalkan 1 Juni ini orang kemudian menginterpretasi, wah ini kan ada tendensi apa namanya secara tidak langsung Jawanisasi. Nah, ini kata barusan ya atau ini ada legitimasi untuk apa namanya simbol-simbol kekuasaan, ya kan? Itu kan menjadi rusak. Jadi apa yang dipikirkan itu tidak relevan dengan kebutuhan dan tantangan bangsa ini yang sangat luar biasa ke depan gitu. Jadi selalu lebih banyak hal-hal yang kontraproduktif. Kita lihat misalnya sekali lagi, ini karena kita bicara baru-baru ini ya kejadian apa namanya Pulau Rempang ya. Ya Pulau Rempang itu nggak bisa hanya dilihat secara ekonomi. Di sini juga harus ada pendekatan kebudayaan. Itu ada simbol-simbol, ada sejarah ya. Nggak bisa ini karena untuk dunia ekonomi lalu nilai-nilai sejarah, nilai kebudayaan itu begitu mudah dipertukarkan dengan nilai-nilai material. Ini saya kira udah keluar dari nilai-nilai Pancasila ya, sangat bertentangan.
Karena kalau ekonomi itu kan banyak alternatifnya. Tetapi bagaimana menjaga integritas sebuah bangsa itu kalkulasinya tuh berbeda. Jadi ada hal-hal yang perlu dipertahankan. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi sebagai satu apa namanya pilar bangsa. Sama juga sama budaya Aceh. Ya, Aceh itu kan tiga cirinya. Satu, ya, dari segi otonomi ekonomi itu dari zaman kolonial sampai dinamika sejarahnya itu tetap, ya, dia memang ekonominya dia mandiri. Ya. Yang kedua apa identitas budayanya. Yang ketiga apa politik. Oke bersatu tetapi masih ada otonomi. Ya nggak mungkin ini negara yang punya bangsa yang punya sejarah panjang lalu mau disatukan, mau diseragamkan. Itu kan nonsen. Tidak mungkin. Itu pasti gagal. Sebagaimana gagalnya Uni Soviet. Uni Soviet itu kan sama seperti kita. Itu tadinya kan negara apa namanya suku bangsa. Ya, tapi karena dia menggunakan sistem komunis keseragaman, ya ditambah dengan keberlanjutan ekonomi, bubar negaranya. Ya, mestinya kita harus banyak belajar. Jadi sekali lagi, Pak Wan, Pak Usno, saya kira masih jauh ya. Kita tugas kita ke depan itu masih jauh adalah kita belum memberikan pemanaan Pancasila dalam kehidupan yang nyata. Belum, Pak. Coba aja lihat partai-partai politik ya yang kita anggap sebagai apa namanya pemegang kekuasaan di dalam apa membuat keputusan, apakah nilai-nilai Pancasila itu menjadi pertimbangan? Nggak usah jauh-jauh, ya kita lihat sekarang ini bagaimana serampangnya, ya kekayaan alam itu diberikan kepada perorangan, bukan lagi korporasi, Pak, kepada kepemilikan perorangan itu kan sudah jauh sekali melanggar keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, juga langsung sila itu dilanggar. Bayangkan itu, ya. Jadi Pancasila dilanggar, konstitusi juga dilanggar. Jadi apa yang kita saksikan implementasi penyelenggaraan pengelolaan negara ini sesuatu wujud negara yang nggak ada hubungannya dengan Pancasila, tidak ada hubungannya dengan konstitusi. Ini sesuatu gejala yang baru, ya, yang barangkali ini mirip pada model kekuasaan masa lalu. Ya, kalau kita lihat itu agak miris gitu loh. Jadi apa yang termaktub di dalam Pancasila, yang termaktub dalam Konstitusi 45 tidak nampak pada pengelolaan tata kelola pemerintahan sekarang, terutama di dalam melindungi rakyat. Ya, itu jelas pesan. Apalagi yang lain, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa yang lain? Keadilan, kemanusiaan. Ya, jauh kira-kira. Ya, jauh sekali gitu. Kalau statement saya bisa buktikan. Kita bisa turunkan parameter. Apakah hutang yang menumpuk itu? Apakah itu membangun kedaulatan? Saya kira enggak. Justru mendegradasikan kedaulatan bangsa ini. Kalau negara ini, bangsa ini terjerat hutang, berarti bangsa ini tidak merdeka. Bangsa ini akan bagian akan terjadi hegemoni pada atas kedaulatannya. Maka kita lihat kasus Rempang, kasus Maluku, kasus di Sulawesi, apa segala macam itu fakta-fakta yang tidak bisa dibantah, ya banyak sekali. Nah, kita lihat sekarang ini kasus-kasus kejahatan di Bangka, ya Pulau Bangka, nikel apa itu sangat apa ya, maaf itu secara moral sangat menjijikkan gitu. Betapa manusia itu sudah hilang kemanusiaannya, sudah seperti binatang. Ini kembali lagi pada Thomas Hobbes, dia katakan ini manusia ini perilaku manusia ini di dalam politik sama seperti binatang yang kuat yang menang, ya. Ini sekarang kita lihat, ya, apakah dalam praktek pemberitaan, dalam pengelolaan pejabat publik, apalagi dalam membangun demokrasi, ya itu sekiranya semakin jauh gitu, ya. Nah, ini saya kira apalagi sekarang ini kita masih berkutat soal 1 Juni gitu. Ya, jadi setbacknya itu luar biasa. Jadi kita ini selalu terlambat di dalam membangun gagasan. Kalau tadi kita lihat betapa hebatnya para founding fathers, ya, bagaimana dia menguras pikirannya untuk membangun satu negara yang berdaulat, ya,
negara yang berketuhanan, negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan, negara yang bisa menjaga persatuan, negara yang bisa ya bermusyawarah. Nah, kemarin saya diundang di majelis permusyawaratan apa namanya ulama. Saya bilang konsep musyawarah ya ini adalah tantangan bagi umat Islam untuk memberikan pemanaan apa sih sila keempat itu tentang musyawarah, permusyawaratan. Musyawarah Kerakyatan itu itu. atau syuro itu adalah satu institusi yang diisi oleh para ahli, para alim. Jadi kalau diisi oleh orang bodoh, orang yang tidak kompeten, mana mungkin akan menghasilkan keputusan-keputusan yang genuine, keputusan-keputusan yang kuat. Tidak ada rumusnya. Nah, sekarang kita lihat demokrasi prosedural sekarang itu tidak mendukung sila keempat. Ya, siapa yang akan mengambil keputusan? Dan itu kalau kita lihat semangat demokrasi Yunani pada perkembangan berikutnya itu memang siapa para politisi itu? Para politisi itu adalah para cendekiawan, para filosof. Maksudnya itu para filosof, para cendekiawan itu dia sudah selesai. Oleh karena itu warga negara didefinisikan itu adalah orang-orang yang secara ekonomi sudah selesai. Nah, kaum buruh apa itu yang masih berkutat soal perut gitu, itu tidak dikategorikan sebagai warga negara, artinya dia dibebaskan tidak ikut memikirkan negara, dia memikirkan tentang apa namanya domestiknya seperti itu. Nah, di dalam perkembangan teori-teori politik modern dan demokrasi, sekarang ini banyak sekali ya teori-teori yang sangat relevan dengan semangat Pancasila, demokrasi Pancasila. Saya kebetulan melakukan penelitian itu, misalkan ada satu konsep apa yang dinamakan konsesional demokrasi. Konsesional demokrasi itu adalah ya persis ya seperti kesepakatan 18 Agustus itu. Jadi keragaman etnik, agama, semua hak-hak otonomi kelompok itu diakui. Sebagai apa? Sebagai sarana demokrasi. Jadi orang Islam boleh ya ikut di dalam mengembangkan demokrasi, agama pun apapun, tetapi kepentingan nasional itu yang paling tinggi. Tetapi kepentingan nasional itu tidak boleh ya kemudian menghancurkan ya apa namanya identitas kelompok. Nggak boleh seperti yang pengalaman baru ya ajas Islam tidak boleh dicantumkan. Nah itu saya kira bertentangan dengan semangat atau konsep demokrasi konstitusional. Jadi tetap pengakuan keragaman itu ada. Itu adalah jalan tengah. Itu tadi. Kalau 18 Agustus dikenal jalan tengah, tetap mengakui keragaman, tetap ya semangat yang itu ada di dalam sila pertama, sama juga gitu loh. Jadi ini jalan tengah. Nggak bisa satu kekuasaan itu mendominasi. Itu nggak mungkin. Karena apa? Karena sejarah dan karakter sosial kultural kita itu berbeda pada negara yang homogen. Kita ini sangat plural. Justru Oke, kekuatan Pak. kita itu adalah pada pluralisme, pada Oke, Pak TB. Oh, keragaman. Gitu ya. Ya, saya kira Pak TB. itu Jadi dari pembicaraan Bapak saya dengar itu apa yang menjadi Tuhan cita-cita yang saya ingin. dari Ya, cita-cita daripada pendiri bangsa kita ini, terutama dalam hal rumus Pancasila itu yang menjadi wujud pertahanan daripada sikap pandangan hidup bangsa kita. Kenyataan sekarang ini kan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, Pak. Jadi antara the science dan the solen ya, apa yang menjadi keinginan itu kenyataan sekarang ini kan jauh. Seperti kata Bapak tadi, baik dari segi politik, ekonomi kan ya, jauh daripada nilai-nilai Pancasila itu. Nah ini apakah akibat jadi distorsi nanti Pak terhadap pemahaman Pancasila ini oleh generasi-generasi kita yang akan datang? Ini akan menimbul suatu problem Pak TB. Bagaimana ke depan ini kita agar betul-betul secara konsisten ya, nilai Pancasila ini dijalankan dan ini merupakan kesepakatan dari semua komponen bangsa kita yang dulu bahwa sebagai umat Islam kita sudah memberikan toleransi yang luar biasa yang dikatakan alam sah merupakan hadiah terbesar bagi umat Islam yang sudah ini. Tapi dalam kenyataan sekarang dan pelaksanaan kan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Oleh karena itu bagaimana jalan Bapak, pandangan Bapak ke depan ini, eh, apakah ini masih bisa kita anggap Pancasila sebagai dasar negara kita ini? Kalau kekuasaan politiknya yang seperti sekarang ini, contoh sajalah dalam pelaksanaan sila keempat itu kan, dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan itu. Kenyataan dengan pemilu secara bebas sekarang ini kan sudah lari dari nilai-nilai permusyawaratan itu. Kira-kira bagaimana jalannya yang harus kita lakukan ke depan, Pak? Ya, ya, kembali lagi ya, para ahli politik itu di dalam membangun sistem politik itu kan dia ada dua pendekatan besar. Satu, pendekatan kultural. Pendekatan kultural itu apa Tolong dekat nilai-nilai sikit, Pak. yang Pak TB, dekat suaranya, Pak. ya Hmm. nilai-nilai kultural, ya nilai-nilai politik, nilai budaya politik itu yang pertama. Yang kedua adalah struktural. Struktural itu adalah struktur politik. Jadi struktur politik yang dibangun itu, kalau dia tidak punya basis kultural, basis sosial budaya politiknya yang kuat, itu akan rontok. Apa nilai-nilai kultural itu? Seperti yang sudah saya katakan, bagaimana mengembangkan keragaman itu sebagai modal ya bagi bangsa yang besar ini untuk memperkuat strukturnya. Jadi keragaman itu harus tercerminkan. Keragaman itu harus mampu ditransformasikan sebagai nilai nation state. Jadi 5 sila itu, kalau kita anggap itu adalah sebagai kata kunci menjawab keragaman itu, nah maka nilai-nilai Pancasila itu harus menjadi nilai-nilai politik. Nilai-nilai politik ini yang harus ditanamkan. Apa yang dilakukan oleh Orde Baru tentang penataran itu sudah benar. Yang tidak benar itu adalah metode pendekatan, ya. Nah, itu ada offset, ya. Jadi ditafsirkan semua itu monolitik, gitu kan? Itu kan offset. Tetapi upaya untuk mensukseskan nilai-nilai Pancasila itu sudah benar dan itu juga dilakukan oleh negara seperti negara Amerika, ya, negara Eropa, ya, bagaimana dia tanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, ya. Saya kira itu yang Ya, menjadi tugas utama ya, hmm, dari negara dan pemerintah. Karena kalau ya, itu tidak, lalu sekarang apa isinya? Sekarang isinya adalah neolib, ya. hmm, Semua kebijakan ekonomi kita itu adalah neolib. Itu udah banyak kritik, ya, ya. Apalagi ya, sebagian mengatakan ini kalau dilihat dari politiknya ini mirip-mirip kiri, ya. hmm, Jadi seperti itu. Kenapa? Karena memang nilai Pancasila itu tidak pernah secara konsisten itu disosialisasikan, ditumbuh kembangkan, itu menjadi identitas di dalam politik, di dalam ekonomi, di dalam budaya, juga termasuk dalam pendidikan. Itu kan tidak ada. Termasuk juga Pak Wan, para cendekiawan, ya, ini ada tanggung jawab yang juga tidak tersampaikan. Para cendekiawan terutama para ahli-ahli ilmu sosial itu juga tidak berpijak untuk mengembangkan Pancasila itu sebagai suatu paradigm, ya, sebagai paradigma, apakah dalam pembangunan ekonomi, hukum, termasuk juga politik. Nah, kalau Orde Baru itu masih kita kenal Profesor Deliandor. Beliau masih mengkaitkan dengan Pancasila, walaupun beliau menolak ajas, tapi beliau itu selalu mencoba mengkaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu juga Alfian, Dr. Alfian, ya, itu masih hmm, ada. Kemudian ada Profesor Mubiarto dalam soal hmm, hmm, ekonomi. Kalau sekarang asli tidak ada. Sekarang ini asli tidak ada, ya, mengkaitkan dengan nilai Pancasila. Nah, di dalam beberapa tulisan saya mencoba mengkaitkan, terutama pada sila keempat itu. Nah, malahan itu ada teori, saya perlu kasih tahu, apa yang dinamakan deliberasi demokrasi. Deliberasi demokrasi itu intinya adalah musyawarah. Musyawarah mufakat itu dasarnya apa? Kepada mengutamakan kepentingan umum. Nah, hmm, itu kritik dari teori neolib. Jadi demokrasi, deliberasi demokrasi untuk dunia ketiga itu adalah bagaimana proses politik, proses pengambilan itu mengedepankan satu dialog, kedua mengutamakan pada tujuan kepentingan atau maslahat
kepada kepentingan orang banyak, dan itu sangat Islami dan itu sesuai dengan spirit, tidak ada dalam, dan itu juga sesuai dengan nilai kultur kita. Hampir semua suku bangsa itu punya itu. Itu tuh beberapa Pak. contoh. Tetapi Pak TB. Sekali lagi. Pak. Ya. Mungkin saya beralih ke Pak Usnu nih. Ini Pak Usnu, kalau Pancasila yang apa yang menjadi cita perjuangan bangsa kita, meletakkan dasar negara kita ini, itu harus mempunyai suatu kekuatan hukum yang tadi dinyatakan sebetulnya tanggal 18 Agustus itulah merupakan satu kesepakatan terhadap pendiri negara kita ini kan, menerima Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun terjadinya pergulatan pada waktu itu, tapi kita akhirnya menerima itu. Nah, ini ke depan ini kira-kira lembaga perguruan tinggi harus merumuskan dasar yang kuat penetapan Pancasila itu, Pak. Kira bagaimana pandangan Pak Usnu ke depan ini? Sehingga ada kekuatan hukum yang jelas itu. Dan itu nanti akan berubah, Pak. Siapa berkuasa nanti bisa membuat teori-teori yang berbeda juga nanti. Ataupun ya gimana lah ya. Pasti akan satu pemikiran politik itu kan tergantung kepada kepentingan. Bagaimana Pak? Ya. Ya, kalangan perguruan tinggi tadi sudah disinggung oleh Prof. Jafar ya. Apakah Mubiarto, apakah Alfian, atau Deliar Nur, dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang ini, kritik perguruan tinggi sebagai bagian dari hasil kajiannya berkenaan dengan arah kebijakan negara, itu kan sudah disampaikan terus-menerus. Dalam artian bagaimana mengoreksi agar kebijakan-kebijakan negara ini juga harus mendekati nilai-nilai Pancasila. Semuanya tadi sudah disinggung ya oleh Profesor Jafar. Termasuk yang paling penting adalah bagaimana produk legislasi, yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada ini semakin jauh dari nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Artinya apa? Karena semakin menjauhkan kesejahteraan rakyat, keadilan bagi rakyat kecil, dan lain sebagainya, bahkan memberikan tempat yang istimewa kepada pemodal, atau tadi disebut dengan neoliberalisme, yang memberikan tempat yang sebesar-besarnya semua demi investasi, semua demi investasi. Justru demi rakyat itu sendiri yang tak pernah digaungkan. Oleh karena itu, menurut hemat saya, apa yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi dalam bentuk kritik-kritiknya, yang sekarang juga dicoba untuk dibungkam. Nah, inilah perlawanan yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Tidak boleh mati untuk pemikiran-pemikiran kritisnya dalam rangka mengoreksi. Tapi ingat, bagaimanapun besarnya kekuatan perguruan tinggi, masih kalah kekuatannya dibanding kekuatan politik yang ada. Terutama pada rezim yang memang memumpuk kekuasaannya itu dari semua sektor. Dikatakan sektor legislatif sudah dikuasai, sektor yudikatif pun dicoba dikuasai, antara lain dengan kasus-kasus di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung misalnya, dan sebagainya. Artinya semua dieksekutifkan, semua di bawah hegemoni eksekutif. Inilah yang menurut David Levitsky dalam bukunya How Democracy Die, bagaimana demokrasi itu dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh pemimpin yang dihasilkan secara proses demokrasi, tetapi kemudian dia membunuhnya. Ya, demi apa? Demi memperbesar kekuasaannya. Dan ini gejala-gejala ini dilakukan, dikritik oleh kalangan-kalangan perguruan tinggi, bahwa saatnya ini seorang pemimpin yang membunuh demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya, Tuan, perguruan tinggi akan tetap menyuarakannya. Menyuarakan walaupun ada perlawanan dari rezim yang ada.
Oleh karena itu yang perlu kita jaga bersama, bagaimana kebebasan menyampaikan pendapat, menyampaikan pikiran harus tetap dijaga. Sehingga perguruan tinggi dan kalangan wartawan misalnya, pers, juga tetap berani bersuara untuk mengkoreksi, untuk membetulkan penyelenggaraan kekuasaan. Dan itu tidak bisa dianggap sebagai kegiatan yang mengganggu, karena mengkritik, mengevaluasi apa yang dilakukan oleh eksekutif adalah tugas konstitusional, tugas dari DPR. Salah satu fungsi DPR adalah mengawasi. Mengawasi itu antara lain yang mengkoreksi. Ya, ini kan persoalan Pak Husnu. Ini persoalan pada partai politik lagi, Pak Husnu. Ya. Partai politik kita ini yang tidak berfungsi dalam rangka mendidik politik, pendidikan politik pada masyarakat kita yang tidak ada. Jadi perlu partai politik ini diorientasi balik keberadaannya itu. Ya, kondisi partai politik kita memang sekarang sudah masuk perangkap atau masuk jebakan, ya. Artinya kasus-kasus yang menimpa ketua umum partai politik, mereka disandera untuk mengikuti skenario yang dipunyai oleh rezim yang berkuasa. Ini salah satu taktik memang dalam cara-cara membunuh demokrasi itu, Dok Wan. Oleh karena itu bagaimana sekarang? Pimpinan partai politik harus keluar dari perangkap jebakan-jebakan itu. Oleh karena itu jangan mereka melakukan korupsi juga. Kalau tak, mereka dijebak dan akhirnya bagaikan kerbau yang dicucuk hidungnya akan mengikuti skenario apa yang dimauin oleh rezim. Saya kira gitu, Tuan. Oke, terima kasih, Pak. Mungkin terakhir nih Pak TB, merupakan suatu stressing yang yang agak memberikan kata kunci lah ke depan nih Pak TB. Perubahan yang harus kita lakukan. Silakan Pak TB sebentar. Agak 2 menit, Pak. Baik. Ya, baik, Tuan. Jadi kembali lagi, Pancasila ini kita tidak berhenti pada perdebatan-perdebatan yang tidak substansial, ya. Hari lahir lah, apa itu, kita akan mengalami satu setback yang sangat panjang. 18 Agustus adalah kristalisasi, dan itu adalah kontrak politik kita. Nah, nilai-nilai kontrak politik inilah yang harus kita kembangkan di dalam menguatkan kembali, pertama, pada sistem filosofi dan dasar negara kita sebagai value. Kemudian yang kedua apa? Dari sisi hukum, supremasi hukum, konstitusi itu harus tegak. Tidak ada demokrasi kalau tidak tegak hukum. Orang main politik, orang berbisnis itu seperti hukum rimba. Jadi kembali lagi, ya, supremasi hukum, tegaknya konstitusi itu menjadi kata kunci. Kalau tidak, dia akan membunuh demokrasi, dia juga akan membunuh, ya, ekonomi, ya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah politik. Bahwa politik itu yang paling tinggi itu adalah moral. Ya, ada hukum, ya, tetapi kalau hukum itu dia punya celah, jika moralnya lebih tinggi, maka celah hukum itu tidak digunakan. Ya, seperti tadi kelemahan korupsi itu justru dimanfaatkan sebagai suatu permainan kekuasaan. Kalau moral politiknya tinggi, tidak akan menggunakan cara-cara Machiavelli itu, dan tidak ada kaitannya terhadap apa yang dinamakan dengan political development, pembangunan politik, tidak ada. Hanya permainan kekuasaan untuk kekuasaan. Dan itu saya kira nggak ada konteksnya dengan nilai Pancasila. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat itu adalah bagaimana Indonesia itu dia mempunyai integritas, dia memiliki identitas keragaman yang sangat kuat. Justru situ, ya, kekuatannya, kedaulatannya itu pada keragaman itu. Nah, keragaman itu tidak boleh dibunuh dengan alasan untuk persatuan. Keragaman itu justru dikembangkan, itu sudah kekayaan. Dan itu berbeda dengan negara lain, dan itu kita sudah teruji. Negara ini bentuk atas keragaman, ya, dan keragaman itu justru sebagai modal kita untuk menyatakan negara proklamasi 45, dan itu tidak ada soal. Apa yang paling dasar bagi keyakinan itu? Dan itu sudah ditunjukkan oleh umat Islam sebagai penduduk mayoritas,
dia rela mengorbankan untuk mencabut 7 kata. Saya kira tidak ada nilai yang paling berharga ya kecuali keyakinan. Apalagi pada nilai lain. Nah, ini mesti ada timbal balik juga. Hubungan minoritas, hubungan mayoritas itu harus memperkuat sistem ya tata negara kita dan sistem politik dan demokrasi kita. Saya kira itu kata kuncinya. Apabila itu kita gagal membangun di dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu, kita nggak tahu 10, 20, 30, 50 tahun ke depan apakah masih ada Indonesia. Dan kita sudah berpengalaman tentang jatuhnya Eropa Timur, hancurnya Uni Soviet, dan seterusnya juga sudah diingatkan oleh para ahli politik apa yang dikatakan dengan failed state, negara gagal. Ya, negara gagal itu jelas sekali parameternya, kekacauan hukum, kekacauan ekonomi, kekacauan kebijakan, maka negara itu dikategorikan sebagai negara gagal. Selangkah lagi, ya, itu akan mengalami satu negara yang gagal ya bubar gitu. Kalau dia nggak sekarat, yang paling ekstrim itu ya bubar gitu. Bukan tidak mungkin. Ya. Saya kira demikian, Pak. Oke, Pak TB, luar biasa Pak dari pencerahan yang kasihkan. Begitu juga Pak Usnu ya. Mungkin Pak Usnu terakhir mungkin memberikan suatu apa Pak? Apa ke depan ini perlu lah ya ada kelompok diskusi lah untuk melakukan satu evaluasi ke depan. Ya minimal bagaimana generasi muda kita ini harus disadarkan juga karena mereka sampai hari ini kan tidak punya satu pedoman juga, Pak saya Pak. Kira gimana pandang Pak Usnu? Ya, saya berpendapat bahasanya gagasan-gagasan yang kita bicarakan tadi, yang kita dengarkan dari Profesor TB dan lain sebagainya, perlu kita lanjutkan dalam diskusi-diskusi yang lebih kecil ya, sehingga hal ini bisa kita lakukan sosialisasi atau pendidikan kepada masyarakat lainnya, terutama kawan-kawan di perguruan tinggi, sehingga mereka mempunyai kepekaan yang lebih lah daripada selama ini. Sebab kalau tidak, maka kita seolah-olah membiarkan negara ini berjalan seperti maunya rezim yang ada, yang mungkin lebih jauh menyimpang lagi dari cita-cita proklamasi, termasuk cita-cita Bhinneka Tunggal Ika, keanekaragaman yang tadi digarisbawahi oleh Profesor TB. Saya kira itu aja, Tuan. Moga-moga kita bisa mengantarnya. Ya, Pak Usnu, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Demikianlah Pak TB dan Pak Usnu dalam pembicaraan kita pada sore hari ini menyangkut masalah momentum dan rangka Hari Pancasila kata itu, tapi ini masih dalam pembahasan lebih lanjut ke depan. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan untuk One Channel tetap menyuarakan hal-hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, terutama untuk kepentingan umat kita yang selama sudah banyak berjuang, berkorban untuk kepentingan bangsa ini, yang harus kita gali ya, nilai-nilai yang terkandung dari semangat perjuangan umat kita, pemimpin-pemimpin kita dulunya. Baik, terima kasih Pak TB dan mudah-mudahan sehat selalu. Pak Usnu, begitu juga kita tetap sama-sama ya. Profesor TB. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan merupakan amal ibadah bagi kita untuk kita teruskan kepada generasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.